Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan mengenai lingkungan pendidikan dari mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Kami dari kelompok 3 terdiri dari yang pertama, saya sendiri Askia Sufani Aulia dengan NIM 40014200118, kemudian Siti Latifah Habila dengan NIM 40014200023, kemudian Ismaning Raras dengan NIM 40014200031, Nihayatul Bidayah dengan NIM 40014200046, Wahidah Nur Alfiana dengan NIM 40014200048, dan yang terakhir Tiara Dwi Wulandari dengan NIM 40014200049. Yang pertama mengenai pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan menurut Kunario 1999 merupakan berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktik pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Adapun lingkungan pendidikan ini dibagi menjadi 3, yakni ada lingkungan pendidikan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan juga sekolah. Selanjutnya, fungsi dari lingkungan pendidikan ini sendiri adalah untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Interaksi ini bisa secara fisik, sosial, maupun dari aspek budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat tercapai tujuan pendidikan yang optimal. Tanpa adanya lingkungan pendidikan yang mendukung, maka ketercapaian tujuan pendidikan ini tidak dapat terlaksana dengan optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di pusat lingkungan pendidikan yang pertama yaitu lingkungan keluarga, kedua lingkungan sekolah, dan ketiga lingkungan masyarakat. Next. Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama, karena sebelum manusia mengenal lembaga pendidikan lain, lembaga pendidikan keluarga sudah ada. Dalam kajian antropologis disebutkan bahwa manusia mengenal pendidikan sejak manusia baru lahir. Pendidikan yang dimaksud adalah siswa akan mendapat nasihat atau stimulus-stimulus yang dapat memacunya untuk rajin belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar di lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu cara orang tua mendidik. Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap belajar anaknya. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan pendidikan anaknya, misalnya acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anaknya dalam belajar, tidak mau tahu bagaimana kemajuan belajar anaknya, kesulitan apa yang dialami anaknya, dapat menyebabkan anak tidak atau kurang berhasil dalam belajarnya. Akan tetapi mendidik dengan cara memanjakan, dengan membiarkan anak tidak belajar dan memperlakukan terlalu keras juga merupakan cara mendidik yang salah dan tidak baik. Yang kedua yaitu relasi antar anggota keluarga. Relasi antar anggota keluarga yang terpenting adalah relasi antar orang tua dan anaknya. Kemudian relasi anak dengan anggota keluarga lainnya. Relasi antara anggota ini erat hubungannya dengan cara orang tua mendidik demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak. Perlu diusahakan relasi yang baik di dalam keluarga. Hubungan yang baik adalah hubungan yang penuh pengertian dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu suasana rumah. Suasana rumah yang dimaksud adalah sebagai situasi atau kejadian yang sering terjadi di dalam keluarga, di mana anak berada dan belajar. Suasana rumah yang gaduh dan ramai tidak memberi ketenangan kepada anak yang akan belajar. Keempat yaitu keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makan, pakaian, kesehatan juga membutuhkan fasilitas belajar. Sedangkan dalam pemenuhan fasilitas belajar menggunakan uang tidaklah sedikit. Jika anak hidup dalam keluarga yang kurang mampu, kebutuhan pokok kurang terpenuhi. Akibat lain yang terpenuhi adalah belajar anak ikut terganggu. Walaupun tidak dapat dipungkiri tentang adanya kemungkinan anak yang serba kekurangan dan selalu menderita akibat ekonomi keluarga lemah. Justru keadaan tersebut dijadikannya sebagai cambuk untuk belajar lebih giat dan akhirnya menjadi orang yang sukses. Yang kelima yaitu pengertian orang tua. Anak belajar perlu dorongan dan pengertian dari orang tua.
Jika anak belajar, jangan diganggu dengan tugas-tugas rumah. Kadangkala anak mengalami lemah semangat, sehingga orang tua wajib memberikan pengertian dan wajib mendorongnya membantu sedapat mungkin kesulitan yang dialami anak sekolah. Yang keenam yaitu latar belakang kebudayaan keluarga. Tingkat pendidikan atau kebiasaan dalam keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Orang tua perlu menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik pada anak agar semangat belajar anak dapat terdorong. Kemudian akan dilanjutkan teman saya Wisma Ninglaras. Fungsi lingkungan keluarga. Menurut Ahmadi tahun 2007, keluarga adalah kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang mempunyai hubungan sosial relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan, dan atau adopsi. Fungsi lingkungan keluarga yaitu ada 8. Yang pertama yaitu fungsi edukasi, fungsi sosialisasi, fungsi proteksi, fungsi afeksi, fungsi religius, fungsi ekonomis, fungsi rekreasi, dan fungsi biologis. Yang pertama, fungsi edukasi. Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan pendidikan serta pendidikan anggota keluarga pada umumnya. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi yaitu tugas keluarga dalam mendidik anak tidak saja mencakup pengembangan individu anak agar menjadi pribadi yang mantap, tetapi meliputi pula upaya untuk membantunya dalam mempersiapkannya menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang ketiga, fungsi proteksi atau fungsi perlindungan. Mendidik hakikatnya bersifat melindungi, yaitu melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik dan hidup menyimpang dari norma. Kemudian yang keempat, fungsi afeksi atau fungsi perasaan. Anak berkomunikasi dengan lingkungannya, juga berkomunikasi dengan orang tuanya, dengan keseluruhan pribadinya, terutama pada saat anak masih kecil yang menghayati dunianya secara global dan belum terdiferensiasikan. Kehangatan yang terpancar dari keseluruhan gerakan, ucapan, mimik, serta perbuatan orang tua merupakan bumbu pokok dalam pelaksanaan pendidikan anak dalam keluarga. Kemudian yang kelima, fungsi religius. Fungsi religius keluarga artinya keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Yang keenam, fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaan serta pembelajaran dan pemanfaatannya. Keadaan ekonomis keluarga mempengaruhi harapan orang tua akan masa depan anaknya. Kemudian fungsi rekreasi. Rekreasi itu dirasakan orang apabila ia menghayati suatu suasana yang tenang dan damai, jauh dari ketegangan batin. Fungsi biologis. Fungsi biologis keluarga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis anggota keluarga, kebutuhan akan keterlindungan fisik guna melangsungkan kehidupannya. Kemudian lingkungan sekolah. Menurut TUU tahun 2004, sekolah adalah wahana kegiatan dan proses pendidikan, pembelajaran, dan latihan. Di sekolah, nilai-nilai etika, moral, mental, spiritual, perilaku, disiplin, ilmu pengetahuan, dan keterampilan ditabur, ditanam, disiram, ditumbuhkan, dan dikembangkan. Dengan demikian, sekolah menjadi wahana yang sangat dominan bagi prestasi belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Unsur lingkungan sekolah. 1. Letak lingkungan dan prasarana fisik sekolah. 2. Kurikulum sekolah yang memuat gagasan-gagasan maupun fakta-fakta yang menjadi keseluruhan program pendidikan. Yang ketiga, pribadi-pribadi yang merupakan warga sekolah yang terdiri atas siswa, guru, non-teaching spesialis, dan tenaga administrasi. Yang keempat yaitu nilai-nilai norma, sistem peraturan, dan iklim kehidupan sekolah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar di sekolah. Pertama, yaitu metode belajar. Metode mengajar ini sangat mempengaruhi proses belajar. Metode mengajar
metode mengajar guru yang kurang baik akan mempengaruhi belajar siswa yang metode mengajar yang kurang baik itu dapat terjadi misalnya karena guru kurang persiap tersebut menyajikannya tidak jelas, atau sikap guru terhadap siswa dan atau terhadap matang terhadap pelajaran atau gurunya. Akibatnya siswa malas untuk belajar. Yang kedua yaitu kurikulum. Diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan kepada siswa. Begitu pula mengenai pengaturan waktu sekolah dan standar pelajaran yang harus ditetapkan secara jelas dan tepat. Ketiga yaitu relasi guru dengan siswa. Dalam relasi guru dengan siswa yang baik, siswa akan menyukai gurunya. Jika akan menyukai mata pelajaran yang diberikan sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya. Hal tersebut juga terjadi sebaliknya. Jika siswa membenci gurunya, maka ia segan mempelajari mata pelajaran yang diberikannya. Akibatnya pelajarannya tidak maju. Yang keempat yaitu relasi siswa dengan siswa. Siswa yang mempunyai sifat-sifat atau tingkah laku yang kurang menyenangkan teman lain, mempunyai rasa rendah diri atau sedang mengalami tekanan-tekanan batin, akan diasingkan dari kelompoknya. Akibatnya, makin parah masalahnya dan akan mengganggu belajarnya. Yang kelima yaitu disiplin sekolah. Kedisiplinan sekolah erat kaitannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah dan juga dalam belajar. Kedisiplinan sekolah mencakup kedisiplinan guru dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib. Kedisiplinan pegawai karyawan dalam pekerjaan administrasi dan kebersihan atau keteraturan kelas, gedung sekolah, halaman, dan lain-lain. Kedisiplinan kepala sekolah dalam mengelola seluruh staf beserta siswa-siswanya, dan kedisiplinan BP dalam pelayanan kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu fasilitas sekolah. Instrumen pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena instrumen pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkannya itu. Instrumen pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Alfiana. Wahida Nur Alfiana. Untuk tripusat lingkungan pendidikan yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang sangat penting di luar lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, karena lingkungan masyarakat dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa si anak didik. Lingkungan pendidikan masyarakat seringkali tidak terlihat, namun sebenarnya seorang siswa akan mendapat pengaruh yang cukup besar untuk rajin belajar dan bisa berprestasi, seperti terbawa dan mencontoh teman dan tetangga yang rajin belajar agar menjadi siswa yang berprestasi. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan siswa di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kegiatan siswa dalam masyarakat. Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat menguntungkan terhadap perkembangan pribadi siswa. Tetapi jika siswa ambil bagian dalam kegiatan masyarakat yang terlalu banyak, misalnya berorganisasi, kegiatan-kegiatan sosial, keagamaan, dan lain-lain, belajarnya akan terganggu, lebih-lebih jika tidak bijaksana dalam mengatur waktunya. Perlu kiranya membatasi kegiatan siswa dalam masyarakat supaya jangan sampai mengganggu belajarnya. Jika mungkin memilih kegiatan yang mendukung belajar. Yang kedua adalah media sosial. Yang termasuk dalam sosial media itu adalah bioskop, radio, TV, surat kabar, majalah, buku-buku, komik-komik, dan lain-lain. Semua itu ada dan beredar dalam masyarakat. Masa media yang baik memberi pengaruh yang baik terhadap siswa dan juga terhadap belajarnya. Yang ketiga, teman bergaul.
Pengaruh-pengaruh dari teman bergaul siswa lebih cepat masuk ke dalam jiwanya. Teman bergaul yang baik akan memberi pengaruh yang baik terhadap diri siswa. Begitu pula sebaliknya, teman bergaul yang jelek pasti mempengaruhi yang bersifat buruk juga. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka perlulah diusahakan agar siswa memiliki teman bergaul yang baik. Dan yang terakhir adalah bentuk kehidupan masyarakat. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik akan berpengaruh jelek kepada anak atau siswa yang berada di situ. Sebaliknya, jika lingkungan anak adalah orang-orang yang terpelajar dan baik-baik, mereka mendidik dan menyekolahkan anaknya, anak atau siswa terpengaruh juga ke hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya. Maka perlu untuk mengusahakan lingkungan yang baik agar dapat memberi pengaruh yang baik terhadap anak atau siswa. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara. Selanjutnya, pengaruh timbal balik tripusat pendidikan terhadap perkembangan siswa. Yang pertama yaitu setiap tripusat pendidikan memberi kontribusi pada pendidikan, bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Kemudian, program pendidikan saling memperkuat. Yang selanjutnya, dampak positif dari sekolah, penerapan kurikulum muatan lokal dan kurikulum nasional, tujuan kurikulum muatan lokal, pengembangan kurikulum muatan lokal, penyempurnaan isi kurikulum, dan ketepatan aspek kebinekaan. Lanjut. Setelah kita mempelajari mengenai lingkungan pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa proses pencapaian tujuan pendidikan untuk menghasilkan manusia yang unggul, baik secara pribadi maupun penguasaan ilmu pengetahuan, tidak hanya tergantung tentang bagaimana sistem pendidikan oleh lingkungan pendidikan formal, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Antara lingkungan pendidikan yang satu dengan lingkungan yang lain disebut dengan tripusat pendidikan. Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, namun ada hubungan yang saling mempengaruhi di antara lingkungan pendidikan. Terima kasih. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf atas segala kekurangan maupun ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.